Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya Saputra dengan NIM 221210002. Saya semester 4A dengan Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum. Nah, sebelum ke pembahasan inti yang tadi saya sebutkan, yaitu prinsip khusus pengembangan kurikulum, saya akan sedikit menjelaskan definisi ataupun pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Nah, apa itu prinsip? Prinsip itu secara umum dapat diartikan sebagai suatu pernyataan atau rumusan yang mendasari suatu pemikiran atau tindakan. Jadi, secara umum prinsip itu memiliki arti dapat diartikan sebagai suatu pernyataan atau rumusan yang mendasari suatu pemikiran atau tindakan. Nah, prinsip ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bersifat umum atau mendasar. Yang kedua, berlaku secara konsisten dan koheren. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, saya ulangi, adapun prinsip itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat secara umum atau mendasar. Yang kedua, berlaku secara konsisten dan koheren. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Nah, tuh ya. Adapun definisi ataupun pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah pedoman atau landasan yang digunakan dalam merancang, menyusun dan mengimplementasikan kurikulum agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Di prinsip pengembangan kurikulum itu adalah landasan atau pedoman yang digunakan dalam merancang, menyusun, dan mengimplementasikan kurikulum agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, adapun tujuan pengembangan kurikulum tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa serta mencetak lulusan yang terbaik. Nah, maka dari itu tujuan tersebut yang saya sebutkan tadi, yaitu tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa serta mencetak lulusan yang terbaik. Nah, adapun tujuan tersebut itu diselaraskan atau disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Undang-Undang Sidiknas pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta secara bertanggung jawab. Itu tujuan pengembangan kurikulum pendidikan. Nah, adapun yang seterusnya ialah macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Nah, apa saja prinsip pengembangan kurikulum? Prinsip pengembangan kurikulum itu ada dua. Yang pertama, prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip khusus pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, prinsip umum pengembangan kurikulum. Nah, prinsip umum pengembangan kurikulum ini ialah prinsip umum pengembangan kurikulum ini merupakan prinsip yang berlaku atau dikembangkan di jenis kurikulum manapun. Ya, jadi prinsip umum pengembangan kurikulum merupakan prinsip yang dikembangkan atau yang berlaku di jenis kurikulum manapun. Nah, adapun bagian-bagian prinsip umum pengembangan kurikulum adalah
relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, praktis atau efisien, dan efektivitas. Nah, itu bagian dari prinsip umum pengembangan kurikulum. Nah, yang selanjutnya ada prinsip khusus pengembangan kurikulum. Nah, inilah pembahasan inti pada video ini, yakni prinsip khusus pengembangan kurikulum. Apa itu prinsip khusus pengembangan kurikulum? Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah pedoman ataupun landasan yang lebih spesifik dan fokus pada aspek-aspek tertentu dalam pengembangan kurikulum. Nah, kalau prinsip umum itu berlaku atau dikembangkan di jenis kurikulum manapun, kalau prinsip khusus pengembangan kurikulum ini ialah pedoman yang lebih spesifik ataupun fokus pada aspek-aspek tertentu dalam pengembangan kurikulum. Nah, prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum tersebut antara lain, pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, jadi prinsip-prinsip ini membantu pengembangan kurikulum untuk melaksanakan bahwa kurikulum yang dihasilkan itu sesuai dengan karakteristik peserta didik, terus memuat materi yang berbobot dan relevan, terus menggunakan metode pembelajaran yang tepat, terus memanfaatkan media dan alat pembelajaran yang efektif, ya, yang terakhir memiliki sistem penilaian yang komprehensif dan akuntabel. Nah, baik. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini sangat penting karena apa? Karena tujuan pendidikan ini menjadi pusat dari seluruh aktivitas pendidikan. Ini adalah panduan yang memberikan arahan bagi semua kegiatan dalam sistem pendidikan, termasuk perencanaan kurikulum, strategi pengajaran, penilaian, dan pengembangan siswa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip penentuan atau berkenaan dengan tujuan pendidikan ialah yang pertama, tujuan pendidikan harus dirumuskan dengan jelas, terukur, dan achievable. Nah, ini berarti bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan haruslah spesifik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Terus tujuan-tujuan tersebut juga harus dapat diukur, artinya harus ada kriteria tertentu untuk menilai apakah tujuan-tujuan tersebut telah tercapai. Nah, terus selain itu, tujuan-tujuan tersebut juga harus realistis atau dapat dicapai. Maksudnya, tujuan-tujuan tersebut harus sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Jadi, misalnya, bayangkan jika sebuah sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, tujuan yang jelas adalah 80% siswa kelas SD dapat membaca dengan lancar pada akhir tahun ajaran. Nah, tujuan tersebut terukur karena menggunakan persentase dan dapat diukur melalui tes bacaan, dan tentu saja tujuan tersebut haruslah sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, terus tujuan pendidikan juga harus berdasarkan pada filosofi pendidikan yang dianut. Jadi, setiap lembaga pendidikan memiliki filosofi atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pengembangan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, filosofi pendidikan itu mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan utama dari pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu, tujuan-tujuan pendidikan haruslah sejalan dengan filosofi tersebut. Nah, misalnya, sebuah sekolah memiliki filosofi pendidikan yang menekankan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.
Maka tujuan pendidikan yang dirumuskan itu harusnya sejalan dengan nilai-nilai tersebut, seperti menanamkan nilai religius dan cinta tanah air pada siswa. Terus tujuan pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, tuntunan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, tujuan-tujuan pendidikan juga harus relevan dengan kebutuhan masyarakat di mana peserta didik berada. Misalnya, tujuan-tujuan tersebut harus membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Nah, contohnya, bayangkan sebuah sekolah di daerah perkotaan yang memiliki program pendidikan inklusif untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Nah, tujuan pendidikan mereka termasuk mengembangkan keterampilan teknologi, literasi digital, dan kreativitas untuk menyongsong masa depan yang semakin tergantung pada teknologi. Nah, misalnya di daerah pedesaan, mungkin tujuan pendidikan lebih menekankan kepada keterampilan pertanian atau kewirausahaan lokal yang relevan dan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Nah, terus yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan. Nah, prinsip pemilihan isi pendidikan ini, yang pertama harus isi pendidikan itu harus berbobot, relevan dan kontekstual. Nah, ini berarti bahwa materi yang diajarkan haruslah berbobot atau kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Misalnya dalam pelajaran sejarah Indonesia, topik tentang perjuangan kemerdekaan memiliki bobot yang tinggi karena relevansi dan pentingnya bagi pemahaman sejarah bangsa. Terus materi yang diajarkan juga harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan kontekstual dengan lingkungan mereka. Sebagai contoh, dalam pelajaran sains, materi tentang polusi lingkungan akan menjadi relevan dan kontekstual bagi siswa yang tinggal di perkotaan. Nah, isi pendidikan juga harus terstruktur dan logis. Nah, ini berarti bahwa materi yang diajarkan haruslah disusun secara terstruktur dan logis, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Contohnya atau misalnya dalam mata pelajaran matematika, topik tentang operasi hitung dasar seperti penjumlahan dan pengurangan akan disusun sebelum topik tentang perhitungan persamaan kuadrat yang lebih kompleks. Nah, materi yang disusun secara terstruktur dan logis akan membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik dan lebih mengaitkannya dengan pembelajaran berikutnya. Terus isi pendidikan juga harus up to date dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini berarti bahwa kurikulum pendidikan harus senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Sebagai contoh, kurikulum pendidikan di Indonesia harus memperbarui kurikulum sainsnya untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, materi-materi yang diajarkan juga harus memerhatikan perkembangan teknologi seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, komunikasi dalam pembelajaran, misalnya penggunaan aplikasi pembelajaran online atau penggunaan perangkat lunak simulasi dalam pembelajaran sains. Nah, terus yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar harus berpusat pada peserta didik. Nah, ini berarti guru harus memahami bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang unik. Nah, guru perlu aktif berinteraksi dengan siswa, mendengarkan pendapat mereka, dan mengakomodasi kebutuhan individu mereka dalam pembelajaran. Contohnya, seorang guru dapat memulai pelajaran dengan berdiskusi tentang
pengalaman siswa terkait topik yang akan dibahas, sehingga siswa merasa terlibat secara pribadi dalam pembelajarannya. Terus proses belajar mengajar harus aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, aktif berarti siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menjadi pendengar yang pasif. Kreatif berarti guru menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang inovatif untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, menyenangkan berarti membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memikat bagi siswa. Terus sebagai contoh, seorang guru dapat menggunakan metode role play atau drama untuk mengajarkan keterampilan berkomunikasi yang tidak hanya aktif dan kreatif, tetapi juga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa. Terus proses pembelajaran juga harus menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, ini berarti guru harus fleksibel dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, praktikum, atau proyek dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, contohnya, seorang guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk mengajarkan konsep ilmu pengetahuan alam. Nah, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyesuaikan proyek penilaian tentang lingkungan hidup yang memungkinkan mereka belajar secara aktif sambil mengembangkan keterampilan kolaborasi penelitian. Nah, yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, media dan alat pengajaran harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, isi pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Nah, ini berarti bahwa guru harus memilih media dan alat pengajaran yang relevan dengan apa yang dicapai dalam pembelajaran. Nah, sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika tujuan pembelajaran adalah untuk memahamkan konsep lingkungan hidup kepada siswa, nah, guru dapat memilih media berupa video, dokumenter tentang keindahan alam Indonesia, atau alat bantu visual seperti poster yang menampilkan flora dan fauna lokal. Ya, jadi media dan alat pengajaran harus dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran, isi pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Nah, terus media dan alat pengajaran juga harus digunakan dan efektif dalam membantu proses belajar mengajar. Nah, media dan alat pengajaran yang dipilih haruslah mudah digunakan oleh guru dan siswa tanpa memerlukan keterampilan teknis yang rumit, misalnya aplikasi pembelajaran yang memiliki antarmuka yang intuitif atau alat bantu yang sederhana namun efektif dalam menyampaikan materi. Nah, selain mudah digunakan, media dan alat tersebut juga harus efektif dalam membantu proses belajar mengajar dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Contohnya, jika guru menggunakan proyektor untuk memperlihatkan gambar-gambar yang relevan, nah, ini dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak dengan lebih baik. Nah, terus media dan alat pengajaran juga harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, pemilihan media dan alat pengajaran haruslah didasarkan kepada kemampuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris, nah, guru dapat menggunakan rekaman audio untuk memberikan contoh percakapan yang autentik dan mengajak siswa berlatih berbicara. Nah, guru juga perlu memastikan bahwa penggunaan media dan alat pengajaran tersebut tidak hanya menarik perhatian siswa, tetapi juga secara efektif membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran tersebut. Nah, terus yang terakhir,
prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Nah, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Nah, jadi penilaian itu harus komprehensif dan akuntabel. Nah, penilaian yang komprehensif berarti bahwa proses penilaian harus mencakup berbagai aspek kemajuan dan pencapaian siswa, tidak hanya terbatas pada satu atau dua dimensi saja. Misalnya, selain mengukur pengetahuan akademik, penilaian juga harus mencakup aspek-aspek seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan sikap belajar siswa. Nah, selain itu penilaian haruslah akuntabel, artinya proses kriteria penilaian harus secara jelas dapat dipertanggungjawabkan. Nah, guru harus menjelaskan secara transparan bagaimana penilaian dilakukan dan bagaimana hasilnya akan digunakan untuk menilai kemajuan siswa. Nah, terus penilaian juga harus menilai semua aspek perkembangan peserta didik, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini berarti bahwa penilaian tidak hanya sebatas mengukur kemampuan akademik atau pengetahuan siswa saja, tetapi juga harus memerhatikan aspek-aspek lain dari perkembangan siswa seperti emosi, sikap, dan keterampilan. Nah, sebagai contoh, dalam penilaian seorang siswa di Indonesia, guru tidak hanya harus menilai pemahaman siswa tentang materi pelajaran, tetapi juga guru harus menilai tentang keterampilan sosialnya seperti kerjasama dalam kelompok ataupun yang lainnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Adapun dalam kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.